Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Subarkah Abdullah Eskom Mkom, dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer di program Studi Sistem Informasi Universitas Pamulang. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan diselenggarakan untuk mahasiswa di semester 4. Mata kuliah jaringan komputer ini merupakan salah satu pilar penting dalam arsitektur teknologi informasi di era digital saat ini. Semua sistem aplikasi, database, hingga perangkat pintar saling terhubung satu sama lain. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori tentang bagaimana data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat yang lain, tetapi juga memahami infrastruktur di balik internet, keamanan data saat transit, serta bagaimana membangun fondasi jaringan yang stabil dan aman bagi sebuah organisasi atau bisnis. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK kita adalah mahasiswanya itu mampu membangun atau merancang, menghitung, dan mengkonfigurasi topologi jaringan secara skala lokal maupun secara luas, secara efisien menggunakan perangkat keras maupun simulasi software. Selain pembelajaran sistem e-learning di kampus untuk mengunduh modul dan mengumpulkan tugas, rekan-rekan mahasiswa juga bisa mengakses materi pengayaan tutorial Cisco Packet Tracer ya, serta tips subnetting yang cepat di kanal YouTube dan Instagram saya di Barkah 1000 Channel. Silahkan dimanfaatkan untuk mempermudah praktek mandiri di rumah dan untuk memperdalam materi kalian di jaringan komputer. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saksikan proses pembelajaran di kelas untuk pertemuan kali ini ya, pertemuan ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa? Jadi kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-20 ya. Dan ingat, di pekan ini kita ada blended learning, yaitu ada pertemuan tatap muka yang ke-20 dan pertemuan yang ke-21 yaitu e-learning. Kalian mengikuti ya di Mentari e-learning di Universitas Pamulang. Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya, kita review dulu pertemuan terdahulu, yaitu pertemuan ke-19 ya. Ada yang masih ingat apa materi pertemuan yang ke-19? Sistem operasi jaringan. Iya, betul sekali ya. Jadi pertemuan yang lalu itu pertemuan ke-19 ya. Jadi kalau nggak salah itu membahas tentang sistem operasi jaringan. Ya, sedikit diulas, direview bahwa sistem operasi jaringan adalah ini perangkat lunak ya, atau software yang mengolah, mengoordinasi dan mengontrol semua aplikasi baik hardware maupun softwarenya yang terhubung ke dalam jaringan komputer. Ya, jadi ada dari Windows, versi Linux, versi lain-lain. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-20 ini, yaitu membahas tentang keamanan infrastruktur jaringan ya. Mungkin Bapak akan presensi kalian terlebih dahulu.
Yang pertama mungkin Alvina Saputri. Oke. Bayu Naufal. Lalu Bintang Bagas Prasetyo. Oke. Baik, Dedi Atala. Lalu Dimas Ansori. Kemudian Dipa Mita Kusumawati. Tidak hadir ya? Oke, tidak hadir. Elsa Arida hadir. Ibnu Arif tidak hadir. Oke, kemudian Ibnu Sabil hadir. Kemudian Iqbal Maulana hadir. Oke, Jason Ojora hadir. Kemudian Kartika Rahma, lalu Muhammad Hidayat, Sri Saputra, kemudian Muhammad Iqbal Ramadan, kemudian Mutiha Jahrotun Nisa tidak hadir. Tidak hadir. Lalu Nafida hadir, kemudian Naila Nolia hadir, Najril Difari, kemudian Hoidu Sidki Musapa, lalu Rai Ekrandu hadir, kemudian Teddy Mufida hadir, lalu Raka Pandian, kemudian Rida tidak hadir ya. Kemudian Rini Dwi Rahayu, kemudian Rizky Apriyadi, Selvi Dwi Azhara, kemudian yang terakhir Siska Fitriani. Semoga sembuh ya yang sakit. Oke, kita lanjut masuk ke materi ya, keamanan jaringan ya. Untuk kali ini keamanan jaringan menggunakan firewall ya. Kita mulai dari ini ya, pertemuan kita mulai ya materi kali ini. Oke, jadi di sini perlu kalian ketahui saat komputer mengirim data menuju terminal, tujuan data itu melewati sejumlah terminal lain yang berarti akan memberikan kesempatan pada user internet yang lain untuk menyadap atau mengubah data tersebut ya. Jadi data tersebut aman sampai kepada yang berhak ya. Keamanan jaringan oleh Saroso dan Anggoro ya. Menurut Saroso dan Anggoro itu didefinisikan sebagai sebuah perlindungan dari sumber daya terhadap upaya penyingkapan, modifikasi, utilisasi, pelanggaran dan pengerusakan oleh person yang tidak diizinkan. Keamanan ini bertujuan untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki akses yang menurut Susanto ya. Jadi menurut ahlinya. Oke, lalu saya next selanjutnya. Oke, jadi di sini menurut Saroso dan Anggoro ancaman pada jaringan itu ada dua ya. Jadi ada dua, yakni ancaman aktif dan ancaman pasif. Ancaman pasif dan aktif ya. Jadi di sini kalian lihat di situ ada information source atau sumber informasi, dan yang paling kanan di sana ada information destination atau tujuan dari informasi tersebut. Jadi bagaimana penyerang melakukan penyerangan? Dia memotong di tengah sebelum informasi tersebut sampai terkirim, si attacker itu memotong. Dan di ancaman pasif ini dia hanya memotong atau mengambil atau memutus jaringan. Berbeda dengan threat aktif. Ini yang berbahaya sekali ya untuk jaringan. Kalau memang jaringan tersebut tidak ada keamanan sama sekali ya. Jadi kalau yang aktif di sebelah kiri di
sumber informasi atau information source, lalu di sebelah kanannya ada information destination atau tujuan informasi. Penyerang itu bukan hanya memotong atau memutus informasi, tapi memodifikasi atau merubah. Itu yang contohnya mungkin ketika kalian transfer uang ke rekan kalian atau ke saudara, ya itu sebelum sampai itu biasanya transaksi gagal, terus uang hilang. Nah itu yang pasif. Tetapi kalau yang aktif, transfer berhasil, tidak ada gagal, lalu notifikasi masuk, tetapi uang berkurang. Yang penerima uang itu tujuan tidak menerima uang atau tidak menerima dana. Itu yang berbahaya, ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang kalian ada yang ditanyakan mengenai ancaman pada jaringan ini? Kalau tidak ada, Bapak akan lanjut, ya. Karena sebelum kita praktek kali ini, yaitu praktek keamanan jaringan, jadi kalian wajib mengikuti ya tutorial bagaimana membuat membangun keamanan pada jaringan. Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin Bapak lanjut ya. Oke, untuk mengatasi ancaman tersebut perlu keamanan jaringan. Ya, jadi keamanan jaringan menurut Adi Santoso yang pada masa ini dilakukan dengan cara ada 1 firewall, 2 intrusion detection system, 3 network scanner, dan 4 paket sniffing. Dalam pembahasan firewall ini, Bapak akan mencoba menjelaskan tentang pengertian firewall. Jadi jenis firewall, fungsi dasar firewall, dan cara kerja firewall, konfigurasi firewall, serta langkah-langkah dari firewall. Ya, jadi kita akan praktek bagaimana membuat keamanan jaringan menggunakan firewall ya. Oke, jadi definisi firewall adalah sebuah sistem perangkat atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Oke, jadi menurut Purbo dan Harditno mendefinisikan firewall sebagai suatu kombinasi dari perangkat lunak dan perangkat keras yang didesain untuk memeriksa aliran trafik jaringan dan permintaan servis. Ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa firewall ini adalah sebuah perangkat, baik hardware atau software, yang didesain dirancang untuk memeriksa aliran jaringan, baik dia aliran data yang masuk atau keluar. Jadi diperiksa apabila komunikasinya ditolak oleh firewall, maka tidak akan bisa berkomunikasi. Lalu ketika diizinkan oleh firewall, itu bisa diizinkan. Jadi anak-anak kalian perlu ketahui kalau kalian masuk berselancar di browser atau web, ya browser di web, kalian masuk ke sebuah situs, membedakannya sangat mudah ya antara web yang aman dan yang tidak aman. Ada yang bisa menjawab apa itu perbedaan? Gimana sih caranya supaya kita dapat membedakan antara web yang aman dan yang tidak aman? Oke, ada yang paham nggak? Jadi ketika buka halaman browser itu di awal kalian lihat ada HTTP, ada HTTPS. Jadi yang aman yaitu HTTPS, protokol ini yang secure. Ya, jadi biasanya ada kalau kalian pakai provider internet kemudian ditolak, nah itu dia di situ firewallnya bekerja. Jadi itu sangat penting ya, karena di internet atau dalam jaringan internet, karena kan jaringan internet itu luas ya, itu sangat
riskan kalau tidak menggunakan yang namanya keamanan. Dalam hal ini firewall. Oke, mungkin cukup jelas atau ada yang ditanyakan? Cukup jelas. Oke, jadi kalau sudah cukup jelas mengenai firewall ini, ya mungkin di sini sebelum kita masuk ke praktek, mungkin penjelasan Bapak yang terakhir yaitu jenis-jenis dari firewall ya. Jadi firewall itu ada 4 ya. Ada 4 jenis, yaitu ada personal firewall, yaitu personal firewall yang didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan akses yang tidak dikehendaki. Ya, untuk personal ya, ibaratnya untuk PC rumahan atau personal komputer. Lalu kalau network firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Lalu IP filtering firewall, sebuah IP filtering firewall yang bekerja pada level paket. Lalu ada proxy server. Cara kerja proxy server yaitu terlihat saat user terhubung dengan proxy server dengan perangkat lunak klien. Proxy server akan menduplikasi komunikasi tersebut. Oke, jadi kalau kalian sudah paham, kita masuk ke Cisco ya. Kita buka Cisco-nya kalian, kita coba praktek ya mengenai firewall. Jadi di sini kita coba buat skema jaringan ya. Kita buat skema jaringan firewall ya. Jadi firewall ya, tambahkan kalian masukkan satu buah server ya di sini ya. Satu buah server. Oke, lalu kemudian kita masuk perangkat jaringan, yaitu kita masukkan perangkat jaringan berupa switch. Nah, switchnya kita pilih yang ini ya, Catalyst 2960. Lalu 3 buah PC ya, 3 buah PC, ada PC 1, PC 2 dan PC 3. Oke, di sini. Lalu untuk skemanya ini ya, ada 1 server, 1 switch dan 3 buah PC. Di sini untuk pengkabelannya kita menggunakan kabel UTP metode strike ya. Metode strike. Kemudian untuk alokasi portnya dari server ke switch yaitu menggunakan pas Ethernet 0, lalu ke switch yaitu pas Ethernet 01. Lalu untuk alokasi port dari PC 1 ke switch yaitu pas Ethernet 0, lalu pas Ethernet 02. Lalu untuk alokasi port PC 2 yaitu pas Ethernet 0, lalu switchnya pas Ethernet 03. Lalu yang terakhir alokasi port dari PC 3 ke switch yaitu pas Ethernet 0, di switchnya itu pas Ethernet 04. Lalu kita kasih konfigurasi IP ya. Pertama, konfigurasi IP di server terlebih dahulu ya. Lalu kita masuk, klik pada servernya, lalu kita kalian masuk ke menu desktop, lalu pilih IP configuration ya. Di sini kita masuk dengan IP kelas C ya, karena memang jaringan yang akan kita rancang di sini adalah jaringan yang kecil, yaitu kita menggunakan IP kelas C 192.168.70.1. Oke, lalu tekan enter ya. Oke, kalau sudah kita close di servernya. Lalu kita masukkan konfigurasi
IP di PC 1. Masuk, kemudian pilih menu desktop, lalu IP configuration. Lalu ketika kalian masukkan IP di sini 192.168.70.2 ya. Ya, jadi host ID harus berbeda. Oke, lalu kita host, kita masuk ke PC 2. Lalu kemudian pilih menu desktop, IP configuration sama ketikkan 192.168.70.3 ya. Kalian harus ingat ya, yang berbeda itu host ID. Kemudian PC yang ketiga atau PC yang terakhir masuk ke IP configuration-nya 192.168.70.4, lalu tekan enter. Oke, jadi konfigurasi IP sudah selesai. Sekarang kita tes jaringan ya. Apakah kita pastikan dulu jaringan itu berjalan ya. Oke, jadi kita saya kirim pesan dari server ke PC 1. Oke, jadi sukses, berjalan dengan lancar. Lalu ke PC 2 juga sukses. Kemudian dari server ke PC 3 juga sukses. Oke, kemudian ternyata yang ada ini ya di sini PC yang ini dicurigai dia ini masuk ke jaringan atau buka-buka jaringan, masuk ke jaringan tanpa izin atau buka-buka situs yang berbahaya. Oke, maka dari itu kita akan blokir yang PC ketiga. Oke. Jadi untuk memblokir PC ketiga ini ya, sebelum kita lakukan konfigurasi, kita tandai dulu ya, tandai merah di sini, tandai merah untuk oke, tandai merah. Berarti kalau kita blokir, kita masukkan konfigurasi di server, yaitu kita klik server, lalu pilih IP4 firewall ya. Ya, jadi kita masukkan sebelum kita masukkan IP-nya, kita pilih action-nya allow atau deny. Oke, jadi kita deny ya. Oke, di sini IP-nya 192.168.70.4 ya. Oke. Protokolnya kita pilih IP, lalu remote wheel card mask-nya kita masukkan 0 titik sebanyak 4 kali, 0 titik, 0 titik, 0 titik, 0. Lalu kita klik. Sekarang kita coba kirim email ya. Kita coba kirim email dari PC dari server ke PC yang diblokir. Oke, ini sudah pilot ya. Oke. Coba kita kirim email atau kirim pesan dari PC dari server ke PC 1. Apakah dia ini sukses atau failed? Kalau misalnya failed, berarti kita coba konfigurasi ulang ya, karena masih ada yang salah. Oke, ini sukses ya, karena tidak di blokir. Oke, ini juga sukses. Oke, jadi ke sini tidak bisa atau diblokir. Ya, jadi konfigurasi firewall pada kali ini kita membuat satu server, satu switch dan 3 PC, yaitu kita
berhasil ya, bisa ya. Ini praktikum di Sisko kali ini. Oke, jadi mungkin dari kalian ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan. Sudah jelas ya? Oke, jadi saya anggap kalian sudah bisa pada kali ini ya. Jadi kesimpulannya apa? Keamanan bagi bagi jaringan itu sangat penting ya. Kesimpulannya pada jaringan sangat penting karena dapat memblokir akses dari jaringan pesan masuk yang memang dianggap ancaman atau file-file berbahaya atau link-link phishing atau sejenis untuk ini ya, merusak lalu lintas jaringan milik kita ya. Jadi itu intinya manfaat dari firewall, dan kesempatan kali ini sudah kita praktekkan. Mungkin dari kalian ada yang ditanyakan sebelum Bapak tutup pertemuan pada kali ini. Oke, apa sudah jelas? Sudah jelas ya? Oke, alhamdulillah. Bapak senang sekali kalau memang kalian sudah jelas. Oke, pada pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-20. Berarti pertemuan kita adalah pertemuan tatap muka yang terakhir sebelum ujian akhir semester. Jadi kalian wajib ya belajar secara maksimal, menggunakan waktunya baik-baik untuk menghadapi ujian akhir semester. Karena mata kuliah kita ini mata kuliah praktikum ya. Jadi hari ini kisi-kisi juga buat soal UAS itu sesuai dengan materi yang sudah Bapak berikan. Jadi kalau memang tidak ada pertanyaan dan juga dirasa kalian juga sudah cukup jelas, maka pertemuan kalian kali ini Bapak tutup ya. Bapak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum